Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh orang tua kelas 6, unggulan kelas A dan kelas B, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kali ini mengenai ujian praktek tahun 2020 di MI Aliana. Sehubungan wabah pandemi COVID-19 ini, berarti mau gak mau kami pihak panitia melakukan ujian praktek ini dengan beberapa metode. Hasilnya panitia sudah berembuk, sudah rapat menghasilkan beberapa keputusan, dan saya mohon Bapak dan Ibu orang tua murid siswa kelas 6 mohon disimak baik-baik hasil keputusan mengenai ujian praktek ini di tahun 2020. Yang pertama, dalam ujian praktek kali ini atau tahun ini diadakan dengan metode online atau pengiriman tugas lewat Google Classroom. Untuk Google Classroom ini berbeda dengan Google Classroom yang sebelumnya saya udah pernah kasih ke kelas A, ke kelas B maupun ke kelas unggulan. Jadi Google Classroom ini khusus untuk siswa-siswi MI Aliana kelas 6 karena menggunakan email dan password dari pihak sekolah. Jadi tidak bisa masuk ke Google Classroom itu jika menggunakan email orang tua. Jadi harus menggunakan email yang sudah diberi oleh pihak sekolah dan passwordnya. Adapun tutorialnya nanti akan saya kasih. Cara-caranya seperti apa. Kemudian semua guru akan dimasukkan ke Google Classroom itu. Jadi bukan hanya Pak Ahmad, bukan hanya Bu Dias, bukan hanya Pak Jejen, tapi semua guru termasuk Bapak Kepala akan masuk ke kelas room yang nantinya sudah disiapkan oleh panitia. Agar semua guru bisa memantau dan menilai pekerjaan atau tugas ujian praktek ini di tahun 2020. Kecuali membaca Al-Quran, mata pelajaran Quran hadis itu akan kami lakukan dengan tatap muka atau one by one, face to face, dengan menggunakan aplikasi Zoom atau video call di WhatsApp masing-masing. Jadi nanti pihak panitia yang menelpon para orang tua atau anak-anak untuk ujian praktek membaca Al-Quran, karena ini tidak bisa divideokan. Bukan tidak bisa, maksudnya kurang objektif. Makanya kami pihak panitia yang menelpon ke orang tua semua atau ke anak-anak. Jadi semua tugas lewat classroom kecuali membaca Al-Quran bidang Quran hadis. Itu keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua mengenai hasil rapat panitia kelas 6 mengenai ujian praktek. Yang kedua yaitu tentang berbagai macam materi-materi yang dipraktekkan. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama di bidang PAI atau agama. 1. Quran hadis. Quran hadis ini ada 2 praktek. Yang pertama hafalan surat pendek. Ada 3 surat pendek. Al-Insyirah, Al-Lail, kemudian Asyam. 3 surat ini harus dihafal oleh anak. Tapi pelaksananya atau nanti bentuk videonya, teknisnya yaitu dengan dikoclok seperti arisan, ya. Kemudian keluar 1 surat, ambil, kemudian bacakan di depan orang tua kalian. Jadi yang ambilnya 1 aja atau yang dibacakannya 1 aja. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran yang barusan saya jelaskan, face to face, langsung ditelepon oleh panitia atau sama guru-gurunya nanti ke nomor telepon orang tua atau anak-anak. Teknisnya seperti apa nanti dadakan itu mah. Ya, jadi anak-anak megang Quran, kemudian nanti guru juga megang Quran, kemudian bacakan surah apa misalnya.
ayat keberapa. Nggak banyak kok, cuma 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat lah maksimal. Nanti didengarkan oleh gurunya benar atau salah. Itu yang pertama, Quran hadis. Yang kedua, masih mata pelajaran PAI, yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak ini bentuk ujian praktiknya yaitu menghafal 99 nama-nama Asmaul Husna. Ini sudah saya bagi filenya dulu di semester 1. Berarti mau nggak mau sekarang harus sudah hafal yang 99. Ini juga divideokan di depan orang tua. Dan ini sebisanya aja. Syukur-syukur bisa semuanya 99. Adapun mentok di tengah-tengah ataupun baru beberapa baris udah nggak hafal, ya sudah selesai. Nggak harus dipaksakan harus semua. Kemudian yang ketiga, jadi akidah akhlak cuma 1. Hafalan 99 Asmaul Husna. Kemudian yang berikutnya yaitu fikih. Fikih ada 3 bentuk ujian prakteknya. Yang pertama, sholat jenazah. Untuk sholat jenazah ini dipraktekkan dengan gerakannya, kemudian bacaannya, suaranya harus keras. Kalau yang perempuan berarti bacakan doa mait yang laki-laki. Kalau kalian laki-laki berarti maitnya jadi mait perempuan. Ya, jadi kalau kalian semua perempuan berarti maitnya laki-laki. Kalau kalian laki-laki berarti maitnya perempuan, kan doanya beda. Kemudian selain sholat jenazah ada sholat subuh. Sholat subuh juga itu dipraktekkan dengan gerakannya. Langsung ke gerakan terakhir atau ayat, bukan ayat, maksudnya gerakan terakhir, karena sholat subuh ada 2 rakaat, langsung ke rakaat yang terakhir, karena di rakaat terakhir itu langsung kunut. Jadi mau nggak mau sama doa kunutnya. Ya, Pak, saya mah pengen 2 rakaat aja Pak, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi saran kami dari pihak panitia langsung aja ke gerakan yang kedua atau rakaat yang kedua. Sama bacaannya, sama surat pendeknya. Sholatnya juga harus rapi, pakai mukena, pakai sarung, kopiah, dan rapi. Pokoknya harus rapi, terlihat rapi. Kemudian yang ketiga yaitu tayamum. Nah, tayamum semua udah dikasih materi-materinya, materi ujiannya udah dikasih, gerakannya juga udah pada bisa karena udah diajarin. Ya, kemudian nanti langsung dipraktekkan aja, divideokan di depan orang tua kalian. Hasil videonya jangan lupa diupload di Classroom Aliana. Itu materi PAI, Quran hadis, akidah akhlak, fikih, ditambah bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu membacakan dan mengartikan. Materinya udah dikasihkan sama sekolah, udah lama di semester 1. Ya, teknisnya seperti apa nanti itu akan menyusul di Google Classroom, ada aturan-aturannya. Nanti dibaca aja di sana. Jadi intinya untuk bahasa Arab kalian baca kemudian diartikan. Kemudian divideokan, jangan lupa. Nah, itu untuk PAI. Kemudian mata pelajaran umumnya. Yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini udah selesai. Saya udah ngasih tugas dulu yaitu membuat poster COVID-19. Alhamdulillah udah banyak. Mungkin ada beberapa yang belum, tapi itu nanti bisa menyusul. Jadi untuk bahasa Indonesia sudah selesai. Tidak ada praktek lagi. Kecuali yang belum mengumpulkan poster. Kemudian yang kedua IPA. Untuk IPA ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, jadi untuk IPA ini berbeda dengan tahun kemarin. Bentuk ujian praktiknya yaitu presentasi atau membuat vlog di depan kamera. Cara membedakan campuran dan larutan. Nanti contohnya seperti apa akan Bapak tayangkan ya, tutorialnya atau videonya buat kalian semua, cara membedakan campuran dan larutan seperti apa. Jangan lupa divideokan, kemudian upload di Classroom-nya Aliana. Jadi IPA cuma 1 ya, presentasi atau membuat vlog. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Bahasa Sunda, bahasa Inggris materinya udah dikasih di semester 1.
ya, di buku komprehensif, dibaca kemudian nanti diartikan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu TIK. Untuk TIK ini kita sepakat anak-anak nanti ujian praktiknya yaitu membuat email sendiri, ya. Terserah deh teknisnya seperti apa, bantu orang tua kayak atau mau sendiri juga nggak jadi masalah. Yang penting email itu atas nama kamu sendiri, kemudian nanti kirim tugas lewat email ke emailnya Pak Ahmad. Udah nyampe apa belum? Tugasnya apa? Nanti ada di Classroom, ya, sesuai jadwal ujian prakteknya. Nanti ada jadwal, saya akan kasih jadwalnya. Ya, jadi itu ya, untuk umumnya ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada bahasa Sunda, bahasa Inggris, kemudian ada TIK. Nah, itu keputusan yang kedua yang kami peroleh sesuai dengan hasil kesepakatan para panitia. Kemudian yang ketiga yaitu kesepakatannya tentang materi keterampilan. Tahun-tahun kemarin materi keterampilan ini kami membuat sebuah hidangan masakan. Karena tahun sekarang ditiadakan atau tidak mungkin diadakan dengan adanya wabah seperti ini, maka keterampilan memasak mau nggak mau harus dihapus, ya, atau ditiadakan untuk tahun sekarang. Gantinya apa? Yang pertama yaitu membuat taplak meja. Taplak meja kemarin sudah dikasih per kelompok. Nah, ya. Kemudian selain taplak meja ada membuat colokan listrik, ya, terminal yang 3 lubang. Ya, jadi ada 2 prakteknya, membuat taplak meja dan membuat colokan listrik. Ini semua bahan-bahannya sudah disediakan. Kemarin taplak sudah, berarti kan tinggal colokan listrik. Ini semua sudah disediakan oleh sekolah. Tugas kalian nanti siapapun itu di tiap kelompoknya ke sekolah aja, ambil barangnya atau bahan-bahan untuk ujian praktek keterampilannya. Silahkan untuk teknis pelaksanaannya itu diserahkan ke orang tua masing-masing. Ya, jadi nanti per kelompok, nanti orang tua diskusi ya via WhatsApp, mau gimana nih untuk membuat taplak, mau gimana nih dengan membuat colokan listrik. Kan nggak mungkin kita berkumpul, kan nggak mungkin keluar rumah karena adanya wabah kayak gini. Makanya tolong komunikasikan antar kelompoknya nanti akan saya share, ya, gimana kira-kira teknis pelaksanaannya, saya serahkan ke orang tua masing-masing. Tapi untuk bahan-bahannya jangan beli lagi karena sudah disediakan oleh pihak sekolah. Pak, kapan dikumpulinya untuk yang keterampilan? Nah, ini masih lama. Jadi untuk yang keterampilan ini, taplak meja ataupun colokan listrik dikumpulkannya nanti setelah ujian madrasah online sekitar bulan Mei pertengahan. Nah, teknis penyerahannya ya berarti salah satu dari kelompok itu datang aja ke sekolah karena di sekolah ada yang standby juga, ya, tinggal datang, serahin, kasih nama, selesai, ya. Itu yang ketiga tentang materi keterampilan. Untuk yang terakhir hasil keputusan kami pihak panitia yaitu tentang jadwal ujian praktek. Jadwal ujian praktek ini terbagi menjadi 4 hari. Dimulai dari hari Rabu 15 April, Kamis 16 April, Jumat 17 April, kemudian Sabtu 18 April. Untuk jadwalnya, hari Rabu itu ada akidah akhlak dan bahasa Inggris, hari Kamis itu ada Quran, hadis dan TIK, kemudian hari Jumat itu ada IPA dan bahasa Arab, kemudian hari Sabtunya ada fikih dan bahasa Sunda. Jadi jadwalnya nanti akan saya share juga semua keputusan-keputusan ini. Jadi nanti draft ini akan saya share ke orang tua, ya, di grup. Nanti tinggal bisa dilihat aja, dibaca, disimak baik-baik hasil keputusan kami. Ya, adapun instruksi atau arahan per mapelnya atau per tugasnya nanti akan dirinci di Google Classroom Aliana. Ya, seperti biasa aja kalau ada penugasan dari kami kan biasanya dirinci dulu instruksinya seperti apa. Itu biasanya di Google Classroom nantinya. Ya, yang ada di materi ini ya secara umumnya saja. Nah, itu
yang perlu Bapak Ibu ketahui atau para orang tua kelas 6 ketahui. Jadi 3 hari ini, Minggu, Senin, Selasa, itu akan kami pakai untuk sosialisasi mengenai Classroom Aliana. Jadi anak-anak nanti harus masuk dulu ke Classroom Aliana. Selama 3 hari itu mau gak mau harus masuk dulu ke Classroomnya Aliana. Jika tidak masuk ke Classroomnya Aliana, berarti dia tidak bisa mengupload hasil ujian prakteknya, dan guru tidak bisa menilai karena di situ guru semua ada komplit, sama bapak kepala juga ada di situ. Ya, jadi harus ke Google Classroomnya Aliana. Makanya 3 hari ini mulai dari besok, Minggu, Senin, Selasa itu akan saya pakai untuk sosialisasi kepada orang tua mengenai Classroomnya Aliana. Ya, kalau ada yang nanya seperti apa, nanti akan saya buatkan tutorialnya cara bergabung ke Classroomnya Aliana seperti apa. Kemudian yang terakhir, karena ujian praktek ini dilaksanakannya minggu depan atau minggu besok tanggal 15 April, berarti selama 1 minggu ke depan kami sepakat pihak kelas 6 tidak ada penugasan latihan soal apapun itu. Ya, sekali lagi, selama 1 minggu ini tidak ada tugas yang kami kasih ke anak-anak. Pak Jejen, Bu Dias, Pak Ahmad, tidak ada tugas apapun itu. Jadi selama 1 minggu fokus untuk persiapan ujian praktek anak-anak. Tidak ada tugas apapun. Ya. Baik, itu saja ya penjelasan panjang saya. Nanti akan saya share hasil kesepakatannya. Kemudian tutorialnya, cara-caranya juga akan saya share ke grup kelasnya masing-masing. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa langsung tanyakan ke WhatsApp pribadi saya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.